Makanya sampai sekarang waktu itu ya ada usulan supaya dibentuk tim khusus ya, tim khusus yang independen ya dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kasus ini karena banyak juga yang takut, kemudian yang juga ewuh pakewuh gitu Mas. Ewuh pakewuh dan takut. Anda bisa bayangkan bagaimana misalnya pangkatnya masih rendah, kemudian memeriksa orang yang lebih tinggi derajatnya, dalam arti pangkatnya itu lebih tinggi, itu ada salah satu hal yang kesulitan. Dan di samping itu tadi, kekuatan yang dalam tanda kutip itu mafia yang ada di dalam tubuh suatu organisasi itu juga mengerikan, Mas. Jadi kenapa saya juga miris juga ya mendengar pernyataan dari dan berakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam Suteki. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Yang mengemuka di publik adalah usulan profesor dalam kerangka reformasi Polri dalam bentuk penghapusan Mabes Polri. Nah, tentu ini adalah satu usulan yang kelihatannya menyentak publik dan secara khusus nampaknya juga menyentuh kepada pihak-pihak yang berada pada koridor kewenangan status quo Kepolisian Republik Indonesia. Bisakah diberikan deskripsi, Prof, apa dan bagaimana rasionalitasnya usulan ketiadaan Mabes Polri itu terutama dalam konteks pembahasan keberadaan Kepolisian Republik Indonesia, Prof. Silakan, Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Slamet yang saya hormati dan saya cintai, Mas Khosinuddin yang juga sudah siap itu. Tidak lupa saya mengajak untuk memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kita sapa dulu ya Mas Slamet, netizen kita. Wah, ini kan kalau tanpa mereka juga tidak berarti kita ini ya. PKAD nggak berarti, AK nggak berarti, Propteki nggak berarti kan itu. Artinya memang seluruh pemirsa yang ada di Indonesia maupun di luar negeri itu harus kita hargai ya, karena mereka turut menyebarkan gagasan-gagasan yang kita coba untuk lontarkan. Mas Ahmad, di dunia kita mengenal ada 3 sistem pengelolaan kepolisian itu. Ada yang pertama disebut dengan fragmented system of policing. Kemudian yang kedua yaitu integrated system of policing. Lalu yang ketiga adalah centralized system of policing. Jadi sistem yang pertama itu memang bisa dikatakan dengan istilah lain itu desentralisasi yang ekstrim. Nah, ini terjadi misalnya di Amerika Serikat, itu kan sebagai negara federal ya, di situ ada negara-negara bagian, itu memang betul-betul diserahkan pada negara bagian. Nah, ada misalnya kasus-kasus yang ekstra gitu ya, misalnya menyangkut persoalan sabotase, kemudian terorisme atau mungkin juga spionase, itu baru kepolisian federal ya, jadi tingkat pusat itu yang kemudian bekerja. Tapi selain itu yang kerja adalah polisi negara bagian dan juga lokal. Nah, di sini memang kalau di fragmented system of policing, polisi itu berada di bawah atau beberapa tugas-tugas yang diserahkan untuk kepolisian itu berada di bawah departemen. Nah, ada yang karakter yang paling utama di sini karena tadi diserahkan ke istilahnya itu ke negara-negara bagian, maka karakternya adalah standing order-nya itu cukup rigid. Jadi maksudnya wilayah hukum ketika negara bagian ini dengan yang lain tidak bisa begitu saja, misalnya mengejar penjahat lari ke negara bagian, tidak bisa begitu saja dilakukan karena standing order-nya itu rigid. Itu di Amerika Serikat. Nah, kemudian yang kedua adalah integrated system of policing. Itu terjadi diberlakukan di Jepang ya. Ini jadi contohnya jelas ya. Yang pertama tadi Amerika Serikat, yang kedua ini Jepang, itu juga sebagai negara kepulauan, tapi bentuknya adalah kerajaan ya, kita tahu di situ.
Disebut juga sebagai desentralisasi moderat atau istilahnya ada sistem kombinasi atau sistem kompromi. Nah, di sini kita kenal ada kepolisian di tingkat pusat dan juga daerah. Nah, di tingkat pusat itu terutama ya mengurus hal-hal yang memang tidak bisa atau sudah melampaui urusan-urusan yang berada di daerah. Nah, jadi dalam hal ini itu juga sama, standing order-nya itu rigid. Artinya standing order itu kewenangan ya, kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan itu antar daerah rigid, tidak bisa saling bertukar gitu loh ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah centralized system of policing. Itu contohnya di Indonesia. Ya, di Indonesia itu ada Mabes, ada Polda, ada Polres. Sifatnya centralized. Jadi tidak ada dikenal polisi daerah, nggak ada. Maksudnya polisi daerah itu adalah sebenarnya juga polisi pusat yang diperbantukan atau ditempatkan di daerah. Jadi komandonya itu jelas ya, itu dari pusat. Nah, dalam hal ini bicara tentang tadi ya tentang standing order ya. Saya paling membedakan di sini standing order untuk penanganan sebuah kasus itu standing order-nya tidak rigid. Sebenarnya ini jadi di model centralized system of policing itu penanganan kasus itu bisa kerjasama. Misalnya ada kasus yang lintas Polda, ini sebenarnya sudah diatur, sudah bisa kerjasama antara Polda yang satu dengan Polda yang lain. Jadi tidak ada kemudian, oh ini kalau lintas gimana kesulitan, enggak. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan di sini, yang terkait dengan model yang kita pakai, yaitu centralized system of policing itu memiliki banyak kelemahan, Mas. Ya, terutama nanti akan kita kaitkan dengan kejadian yang sekarang. Kekurangan yang ada itu misalnya cenderung berpihak pada penguasa. Ya, ini karena centralized tadi ya. Kemudian yang kedua, birokrasinya itu juga panjang. Nah, ini yang kedua ya, birokrasinya panjang. Lalu yang ketiga, kurang dapat menyesuaikan situasi dan kondisi masyarakat setempat karena harus tuntas ya, dituntun oleh pusat tadi. Kemudian yang keempat, rentan terhadap intervensi penguasa dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini yang lalu kemudian saya, wah gimana nih supaya kita bisa memperbaiki Polri yang keadaannya kemarin kita sudah saksikan bersama ada fakta ya bahwa petinggi-petinggi Polri terutama di Propam itu ya yang dalam hal ini Kadif Propamnya sendiri yang melakukan atau terlibat dalam pembunuhan yang berencana itu kemudian itu bisa kita jadikan momentum bagaimana kita perlu melakukan perubahan terhadap Polri ini atau bisa dikatakan melakukan reformasi. Nah, waktu itu atau kemarin saya menawarkan supaya Mabes itu dihapuskan. Supaya tadi ada 4 keburukan-keburukan yang model centralized system of policing ini tidak terjadi. Nah, sehingga yang saya tawarkan itu ada bisa saja dengan Polda-Polda. Nah, kalau misalnya nanti Mabes tidak ada, lalu kita harus memikirkan apa yang harus diperbaiki semuanya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong soal hukum ya berarti ada 3 hal yang harus diperbaiki. Jadi undang-undang Polri-nya harus diubah. Ini berarti kita bicara tentang legal substance-nya, lalu melakukan restrukturisasi dan juga reposisi kelembagaan. Misalnya kita sepakati bahwa polisi itu ditempatkan di Kementerian Hukum dan HAM. Loh, nanti di mana itu? Ya sebagai Direktorat Jenderal tersendiri. Kita kan sudah punya kalau di Direktorat di Kementerian Hukum dan HAM itu ada Direktorat Lapas ya, Lembaga Pemasyarakatan, ada Direktorat Perundang-undangan, ada Mas ya. Itu ada. Nah, nanti bisa kita tambahkan satu lagi, itu ada Direktorat Kepolisian. Atau kita menyebutnya itu bisa juga disebut dengan Direktorat Harkamtipmas dan Gakum, itu juga bisa.
tapi lebih tepatnya mungkin Direktorat Kepolisian. Nah, jadi nanti bukan berarti kemudian liar. Nah, jadi dengan adanya pembatasan ini, saya pikir jadi lebih bisa efektif dan kemudian tidak ditarik-tarik kepada kekuasaan atau tidak, atau kita mulai menghentikan langkah, ya saya sebut sebagai giant, ya raksasa Polri itu semakin punya rasa penuh. Kita harus hentikan dan kita coba untuk menempelkan itu tidak berdiri sendiri, tetapi di bawah departemen. Apakah nanti disetujui kalau misalnya di departemen Kementerian Dalam Negeri ya monggo, atau mungkin tadi saya usulkan di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jadi soal kemudian mengenai siapa nanti yang akan mewakili kalau ada urusan ke luar negeri itu gampang, ya. Apakah itu menterinya atau mungkin direktur jenderalnya itu bisa, semua bisa dipikir. Lalu anggarannya gimana? Karena sudah masuk di kementerian, ya sudah berarti ikut dianggar berdiri sendiri, semua yang masuk dan keluar direktur kepolisian harus terpantau, tidak liar, tidak sama sekali tidak terpantau. Nah, itu gagasan saya begitu, Mas. Ya, artinya dari penjelasan Prof. Sudeki sudah terjawab, karena kemarin dua hal yang krusial yang dipertanyakan berkaitan akses terhadap APBN, karena struktur atasnya harus ada pengampunya. Jadi Ya. Prof. Sudeki tadi menyampaikan kan itu kalau sudah diindukkan ke kementerian berarti kan usulan anggaran pendapatan belanja negaranya kan bisa diakses melalui kementerian yang betul. menaungi. Oh, Atau gampang itu. yang kedua terkait dengan hubungan Interpol, ya, polisi dengan luar negeri, ya tergantung sekarang kewenangan yang di atas yang mengampu kepada keberadaan struktur kepolisian itu. Kira-kira seperti itu. Prof, kalau secara spesifik berkaitan dengan kasus itu sendiri, tawaran itu seperti apa korelasinya, Prof, dengan kasus yang sekarang yang nampaknya kan 83 orang yang diperiksa itu, dan ini lintas dari berbagai lintas markas kepolisian kan, ada yang dari daerah, ada yang di Mabes Polri, ada yang di resort Polresta, ya. Seperti apa, Prof, Anda melihatnya, Prof? Artinya nyambung sudah enggak dengan kasus yang sekarang ini yang menunjukkan memang begitu struktural dan sistemiknya persoalan yang dihadapi, yang ditampakkan dari kasus Sambo ini, Prof. Usulan ya, jadi Anda. karena tadi sentralistik tadi, ya, maka model komando dalam pekerjaan itu kan jelas bisa kita lihat, Mas. Makanya sampai sekarang waktu itu ya ada usulan supaya dibentuk tim khusus, ya, tim khusus yang independen, ya, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk kasus ini, karena banyak juga yang takut, kemudian yang juga ewuh pakewuh gitu, Mas. Ewuh pakewuh dan takut. Anda bisa bayangkan bagaimana misalnya pangkatnya masih rendah, kemudian memeriksa orang yang lebih tinggi derajatnya, dalam arti pangkatnya itu lebih tinggi, itu ada salah satu hal yang kesulitan. Dan di samping itu tadi, kekuatan yang dalam tanda kutip itu mafia yang ada di dalam tubuh suatu organisasi itu juga mengerikan, Mas. Jadi kenapa saya juga miris juga ya mendengar pernyataan dari pengacara keluarga Joshua itu, ya, Mas, ya, Mas Komarudin, itu ngeri juga ini. Ternyata persoalan itu kompleks sekali. Ketika misalnya suatu organisasi itu di dalamnya ada, yaitu yang istilahnya itu mabes dalam mabes itulah, ya. Jadi kalau saya melesetkan sedikit kan, mabes itu ada mafia besar, ya, di dalamnya itu, ya, itu juga bukan masalah yang rahasia lagi, jadi sudah terungkap itu. Nah, ketika ada itu, maka dan ditambah dengan sistem komando, ditambah dengan jaringan yang sangat kuat, itu menimbulkan kesulitan tersendiri di dalam pengungkapan sebuah kasus. Maka ada usulan supaya dibentuk tim khusus yang sifatnya independen di dalam pemeriksaan ini. Nah, kemarin juga kita lihat juga keluhan dari pengacara keluarga Brigadir Joshua itu kan, kenapa ini dalam hal ini kok Presiden tidak segera menanggapi untuk dibentuk
tim khusus yang independen. Nah, itu mungkin masih jadi pekerjaan lagi supaya saya bisa mengatakan ada multiplier effect ya di dalam dari kasus Verdi Sambo ini terhadap ada dugaan-dugaan lain yang ini sudah beredar luas ini ya Mas, dari opposite itu, dari macam-macam lah, dari pengacara, dari ini ada kemungkinan ada tindakan-tindakan pidana lain yang ada di dalamnya. Yang paling kita kenal di situ ada katanya ini ya, saya belum tahu buktinya, tapi persoalan judi online itu ternyata juga melibatkan banyak ya, banyak, bahkan Kapolda, bukan banyak itu berarti lebih dari satu. Kemudian juga beberapa petinggi-petinggi. Nah ini kalau ini benar, waduh betul-betul bahwa kasus Verdi Sambo ini atau terbunuhnya Brigadir Joshua itu betul-betul menjadi ini kotak Pandora terbuka. Nah, saya katakan kalau apa yang tersampaikan di media yang kita lihat atau kita saksikan itu benar, maka benar-benar miris ini. Polisi harus segera diselamatkan, ya. Kita harus menyelamatkan polisi dengan cara segera melakukan reformasi, baik di tingkat peraturan perundang-undangannya, restrukturisasi dan reposisi kelembagaannya, maupun yang ketiga adalah persoalan kultur hukum. Jadi membangun kultur hukum kepolisian yang memang betul-betul bisa menjalankan 3 fungsi itu, pelayanan, pengayoman, dan pengayoman masyarakat. Kemudian yang kedua adalah Harkamtipmas, jadi memelihara ketertiban keamanan masyarakat, dan yang ketiga penegakan hukum. Itu Mas Slamet. Ya, belakangan tadi saya juga sudah baca di tempo.co.id, Puan Maharani juga mendorong Kapolri agar juga melakukan penindakan-penindakan terhadap petinggi Polri ya, petinggi Polri untuk dicopot kalau memang terlibat di dalam tindakan-tindakan illegal activity, dan juga menyeruak ke permukaan pembahasan mengenai kakak asuh itu. Ini juga satu. Ternyata menurut dugaan Verdi Sambo tidak sendiri ya, katanya ada kakak asuh. Nah, kakak asuhnya siapa ini? Itu dikemukakan tadi diantaranya oleh Prof. Muradi dari Universitas Padjadjaran. Prof, satu lagi pertanyaan, Prof. Kalau menurut Prof, dengan dinamika pembahasan tentang diskursus mengenai restrukturisasi maupun reformasi Polri ini, lalu apa dan bagaimana Prof melihat resistensi yang ditunjukkan oleh pihak yang sejalur kepentingannya dengan status quo Polri, dengan segala dinamika kasus hukum internal Polri, terhadap yang memberi masukan konstruktif terhadap Polri dengan mengambil pintu kasus Sambo ini, Prof? Khususnya saya ya, yang langsung merasakan itu. Ketika saya lempar wacana untuk membubarkan Mabes, lalu muncul perlawanan-perlawanan. Kita tahu sendiri Mabes itu kan ada sekitar 22.000, Mas. 22.000 personil polisi. Jadi kalau kita hitung dari 430.000, 22.000 itu ada sekitar 6% lah ya, 6% itu ada di Mabes. Nah ini tentu kalau kita lempar gagasan begitu kira-kira ya pasti resisten. Tetapi kalau kita mempertahankan ini, kalau tanpa perbaikan, apalagi itu ya, wah itu tetap akan menjadi giant, ya, akan menjadi raksasa yang saya katakan justru akan menjadi mesin pembunuh. Nah ini akan rentan juga dimanfaatkan oleh penguasa, maksud saya. Kan ada juga isu ketika apakah tidak mungkin misalnya kepolisian itu dipakai oleh incumbent misalnya untuk memenangkan pilpres ya, atau mungkin kalau di daerah memenangkan satu pemilihan di pilkada itu semuanya sangat mungkin sekali. Nah jadi kalau menurut saya memang resistensi itu ada, tetapi itu ya suatu hal yang harus kita pikul ketika kita ingin Polri itu menjadi baik, menjadi sehat. Nah, jadi kalau nggak kita lakukan reformasi yang radikal, saya katakan itu ya. Ini kan radikal, Mas. Bubarkan Mabes itu radikal banget. Karena begitu dibubarkan tadi, misalnya ada soal, saya coba gagasan saya lempar juga. Ini ketika misalnya di pengadilan nanti Mas Hosinuddin kan tahu bisa menambahkan itu.
kita kalau berurusan di pengadilan kan ada juga yang namanya kompetensi relatif. Betul ya Mas Kosidin ya? Ada kompetensi relatif di dalam siapa yang nanti akan berwenang untuk mengadili suatu perkara. Nah, nanti ini akan terkait dengan bisa beda kabupaten PN-nya atau bisa beda antar provinsi, itu bisa saja begitu. Tetapi nanti akan dilihat siapa ini pengadilan yang mau berwenang untuk mengadili. Nah, itu disebut dengan kompetensi relatif. Tentu nanti yang dipilih bukan hanya baik itu perdata maupun pidana, itu ya terutama mana mungkin saksi-saksi yang paling banyak ada di mana, kan gitu kan? Atau mau dipilih locus delicti-nya atau apa, nanti tergantung ya. Kalau misalnya ada pertimbangan untuk untuk mempertimbangkan pengadilan mana yang berwenang. Nah, kalau terkait dengan Polda sama. Kalau misalnya lintas Polda, kita bisa kerjasama. Tadi sudah saya sampaikan untuk centralized system of policing ini kan tidak, bahkan kita sudah melakukan itu, antar Polda itu sudah bisa kerjasama, Mas. Tidak perlu lalu standing ordernya pokoknya penjahat yang lari ke Polda itu nggak bisa ditangani, nggak bisa. Ini kan masih NKRI, kan gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, resistensi itu jelas ada, tetapi kita harus tetap melakukan reformasi polisi secara radikal. Dan mau apa tidak? Kuncinya di sini adalah presiden. Kalau presidennya mau, gitu ya, dengan mengubah undang-undang atau mungkin dengan untuk struktur organisasi bisa dengan kepres itu, saya kira sudah gampang kok itu dilakukan. Atau kalau mendesak bikin perpu, ya Mas Kosidin, perpu itu semalam jadi. Jadi nggak ada kesulitan lah kalau mau. Tapi kalau tidak mau untuk melakukan perbaikan, ya saya sendiri pesimis, meskipun DPR sendiri ya, tadi Mas Slamet sudah mengatakan kalau Mbak Puan Maharani juga mendorong supaya petinggi-petinggi Polri yang terlibat dalam kasus-kasus ya atau tindakan ilegal atau tindakan pidana itu dicopot. Ini nggak ada artinya ketika misalnya presiden yang membawai langsung polisi tidak mau segera melakukan reformasi birokrasi, terutama ya di kepolisian itu. Ya, terima kasih Prof. Suteki. Ditahan dulu. Memang kalau bicara political will ya tergantung presiden punya kemauan atau tidak. Apalagi soal perpu kan sebetulnya tinggal menyatakan apakah ini keadaan darurat atau iya, tidak. Darurat ini. Ini keadaan darurat, Mas. Kalau soal SDM kan bisa dikonversikan dari Mabes ke Polda. Jadi misalnya kita benar-benar mau membubarkan Mabes itu tinggal mendelivery ke Polda-Polda, selesai itu. Dan tinggal renumerasi aja kan, kira-kira seperti itu. Ya, saya sudah menyimak dari berbagai narasumber tadi. Ada yang terakhir tadi Mas Asari Usman, kemudian juga Mas Hosinuddin dan Bang Refli Harun. Saya kira semua pembicara di sini sepakat ya bahwa kita sepakat untuk kita melakukan reformasi kepolisian. Itu kita sepakat. Nah, cuma harus dimulai dari mana? Nah, ternyata tadi Bang Refli sudah mengatakan itu harus dimulai dari sisi konstitusi. Nah, kita juga harus berpikir bahwa konstitusi itu bukan harga mati gitu ya. Jadi bukan harga mati. Lawang sudah diubah aja 4 kali kok, ya kan? 4 tahap Mas. 4 tahap perubahan kok. Jadi kalau misalnya apakah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 atau kembali dulu kemudian diperbaiki ya di adendum, itu saya kira juga bisa, tetapi tetap tadi harus ada kajian bagaimana secara tepat menempatkan polisi. Yang jelas kita harus berusaha untuk menjauhkan atau tidak menempatkan polisi itu sebagai alat kekuasaan politik. Itu yang paling urgent menurut saya ya. Jangan sampai ditarik-tarik ke pusaran kekuasaan. Karena ketika sudah ditarik seperti itu, ya itu tadi akhirnya dia apalagi di bawah presiden langsung, potensi untuk menjadi giant, menjadi raksasa, dan bahkan saya katakan itu bisa seperti pedang bermata dua, itu juga bisa menghantam sendiri kepada presiden. Jadi
saya katakan itu bisa menjadi ya gampangnya itu seperti membesarkan anak macan sebenarnya. Jadi suatu saat itu bisa berakot dewe gitu loh ya. Jadi ini harus hati-hati di sini. Jangan sampai kekuasaan begitu sangat besar kemudian nanti mengarah pada abuse of power. Wah, ini berbahaya. Nah, ini maka saya katakan langkah raksasa yang cenderung menjadi mesin pembunuh itu harus kita hentikan. Saya kira itu, Mas Slamet, Iya, melalui reformasi polisi itu. iya. Terima kasih Prof. Suteki.